sumber yang kuat, yaitu 2 tahun dengan Bambang Permadi itu, lalu dari mulut Sri Mulyani dan Epi Fikriyatul Ani Bambang Wahyudi, saya juga menghadap untuk mengkondisikan penelusuran kasus reklamasi, kasus persekusi yang dibuat kepada saya oleh pacar-pacarnya atau gendaan-gendaan istri saya. Semua ada jelas di Facebook. Katson juga, Karsono ini muncul di Facebook dan mungkir. Jadi bukan jumlah atau nilai uangnya yang kita perjuangkan, tetapi pembelajaran karakter, sanksi dan punish and reward itu tadi apakah tidak ada. Karena tanggung jawab pimpinan atasan Dinas Pendidikan adalah mempertanggungjawabkan, termasuk juga melakukan MI, monitoring, evaluasi terkait dengan sikap, watak, dan integritas seorang PNS, loyalitas, kesetiaan, dan bagaimana pertanggungjawaban dinas secara terbuka, tidak senyap seperti ini yang berlarut-larut dan tidak ada upaya penyelesaian. Karena apa? Belajar dari persoalan ini yaitu terkait integritas kepada saudara Kentut, berani kalau tak punya dukungan, lalu mau apa? Jadi kalau mau dukungan dari seseorang yang atas nama Jaryo dan Purwanto yang selama ini banyak muncul di media sosial, silakan saudara Jaryo muncul di permukaan. Kita debat secara terbuka, jawab pertanyaan saya kepada Anda melalui YouTube yang sama seperti yang saya sampaikan. Jangan nantang-nantang saya di media sosial, katanya saya diundang 3 kali, diundang kemana? Nah ini juga ada Jim Sadewa, Ahwan Kaya, nah ini dan orang di Pakis namanya Marfuan Cipuk, apa hubungan keterlibatan dengan IWB, apakah itu hubungan kerja atau hubungan mafia, dikaitkan dengan ibu-ibu yang lainnya. Wong ini ngalah-ngalah gitu ya, atau kita tidak tahu keseret arahnya kasus ini melebar kemana dan mengalir kemana. Jadi saya sengaja cuci kaki, cuci tangan dari kemelut kasus IWW untuk sementara waktu, bahkan lebih dari waktu itu. Dan di sekitaran, kalau saya tidak menghitung jumlah buaya yang ada di sana, yang kaliren dan pengen makan daging saya ini, berapi saya tidak mau. Kita melihat berani ya berani, tapi harus diperhitungkan apa keuntungannya. Jadi kita ini tidak main kancil-kancilan atau kucing-kucingan. Kita buka saja, semua harus dipertimbangkan, diperhitungkan, diteliti, dan walaupun tidak sejumlah dengan kembaliannya, dikalikan semua sesuai SOP, standar operasional penanganan kasus di Polres. Kalau kita katakan A, ya A, kalau katakan B, ya B, jadi ada jumlah-jumlah tertentu, kalau melanggar, maka hal itu bisa ditangkap. Jadi kita melihat, kita ini tidak punya apa-apa selain daripada data dan fakta. Maka itu pertanggungjawaban saya adalah pertanggungannya per data. Kita melihat beberapa permasalahan TPPU yang dilakukan oleh saudari IWW. Satu diantaranya ngeri. Jadi kalau sudah kecimpung di perkara mafia seperti ini, dia menggunakan pinjaman fiktif, agunan KTP, KUR, KU, KUAP, dan lain sebagainya. Ada 17 kelompok debt kolektor arisan di Winong. Terus membobol kucuran hutang di konsorsium keluarga saya lebih dari 470 jutaan. Jadi hutang melalui konsorsium keluarga, entah itu adik saya, ipar saya, ibu saya itu seluruh gajiannya melalui karpen, kartu pensiun juga diambilkan 60 juta lebih, sehingga 10 tahun ibu saya relatif tidak makan. Terus utang di adik saya 40, utang di Sadio 85, utang di kakak saya JB 65. Terus nyerobot uang suaminya dari Berangkas 110, bobol BNI 20, Pastabik 20, BRI 35 sampai 60, BKK Pati 40 juta. Pastabik juga, semua ini memakai jasa mafia. Jadi WW ini memakai jasa mafia dan menjadi mafia itu sendiri. Kami meminta bahwa yang berwajib apakah ini bisa dilakukan penelusuran atau praduga terhadap apa yang dilakukan IWW terkait dengan penipuan dan penggelapan
Maka dalam ini kami meminta resolusi terkait penyelesaian gugat cerai bermasalah kriminal ini menjadi perdata. Jadi ada pihak-pihak yang jelas modus politisnya dan belum ada upaya penyelesaiannya. Kejadian ini sudah terulang dan ada vendor yang berada di belakangnya. Jadi jangan sampai kita jebol untuk sisi perkara ini. Jadi memang kita berhadapan dengan mafia, di mana mafia ini dugaannya adalah adanya semrawutitas. Ya, karena ada kuat dugaan gratifikasi seks di dinas dan transaksi jabatan yang menggunakan jasa IWW. Di antaranya dengan Daryati Ahmad, Eriyartini, Wati, dan banyak oknum PNS di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang terlibat di dalam kasus dengan TKP terkait kelakuan IWW. Nomor-nomor telepon dan katalog yang kami kantongi mengaku tukang cat, mengaku tukang kue, dan sampai merekayasa kasus pihak untuk mendiskreditkan Didi. Semua baik PNS maupun Polri mendesak agar kasus ini segera diungkap dan diselesaikan, ditambah lagi keterlibatan daripada orang lain, entah itu mertua dan sebagainya, untuk diikutkan di dalam penyelidikan. Sejak istri saya dibawa kabur oleh Bambang Permadi 11/11/2011 atas konspirasi Mohit Siswanto Jastianto tadi, semua ini berkonvoy, ya, berkonvoy terkaitan dengan Pilkades pada 2022 nanti. Perjalanan politik lanjutan Dede ini disibukkan dengan undangan dinas, dan cerai pun dilayangkan oleh WW kepada Dede, sehingga Dede tak mampu untuk menangkis pukulan berat ini. Ini kisah dibumbui dengan mesum dan lain sebagainya. Ini terkait rekayasa kasus dengan mertua juga dan yang lainnya, sehingga para penghasut dan para penggenjot ini IWW dihasut untuk memanfaatkan potensi kelemahan pelapor ini agar membuat marah dan cerita bohong, bullshit, persis sama kejadian pas ranah politik ini tidak dijalankan. Itu saja, kami meminta pihak-pihak ini serius mengungkap kasus Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur anak dan istri saya pada 11/11/2011, dan sampai dengan sekarang kasus ini belum diungkap. Kami minta saudara Bambang Permadi untuk ditangkap, diproses hukum. Ya, hukum tidak memandang bulu, siapapun yang bersalah terbukti maka harus diproses hukum. Ini yang saya sampaikan demi supremasi hukum di Indonesia. Saya Sholiqul Hadi SAG SPD adalah korban persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati yang adalah warga desa Tambak Romo, yaitu Ngerang. Ya, orang tuanya namanya Tomo dan Sri. Kita minta kasus ini diselesaikan dan atas kerjasamanya yang baik semua pihak diucapkan terima kasih.